percaya ya selama kita pede, mau busana kita kayak apapun, orang juga akan happy-happy aja ngelihatnya selama kita ngerasa nyaman dengan apa yang kita kenakan. Jujur udah capek banget karena ini udah hampir jam 9 malam dan biasanya jam setengah 11 malam tuh maksimal aku udah tidur. Hari ini juga cukup sibuk karena aku workshop action tadi pagi buat film layar lebar yang akan syuting 2 minggu lagi. Jadi hari ini setelah selesai workshop buat film dan datang ke acara ini, capek tapi happy juga karena di sini ada teman-teman aku juga, ada Kenz, ada Ramen Girl, dan aku pakai busana oleh Monica Ivena. Kebetulan Monica Ivena yang bikin baju aku waktu Cannes Film Festival kemarin yang konsepnya burung jalak Bali. Jadi hari ini aku pakai busana yang dibuat oleh Monica Ivena lagi karena kebetulan hari ini fashion show-nya juga dengan Monica Ivena. Dan ya aku jujur selama Jakarta Fashion Week ini belum ke fashion show manapun sih, ini pertama. Dan seneng karena ini menurut aku juga yang paling spesial. Kebetulan Monica Ivana juga salah satu sahabat aku, jadi selain mensupport juga bisa dibilang malam minggu bareng temen-temen gitu. Sebenarnya ada seseorang yang bernama Fei Liu, dia itu bisa dibilang sebuah agency yang membantu desainer-desainer Indonesia busananya dikenakan oleh artis Hollywood gitu, namanya Fei. Tadinya dia memberikan aku korset warna hitam, tapi aku bilang ke Fei, 2 tahun yang lalu tuh udah pakai warna hitam korsetnya, tahun ini aku mau sesuatu yang berbeda. Dan walaupun acaranya di mall dan mungkin ini agak berlebihan, aku percaya ya selama kita pede, mau busana kita kayak apapun, orang juga akan happy-happy aja ngelihatnya selama kita ngerasa nyaman dengan apa yang kita kenakan. Dan I love what I'm wearing. Lucu banget, baby blue sama baby pink, femininenya dapet, elegannya dapet, seksinya dapet. Jadi aku ngerasa 3 hal itu adalah perpaduan yang perfect buat malam ini. Kakak sendiri ngatur waktunya gimana sih? Dari tadi kan buat film juga, terus harus ngehadirin juga gitu. Jujur capek sekali karena memang belum ada waktu istirahat yang benar-benar sejak bulan Agustus. Tapi ngatur waktunya ya aku selalu bilang ke diri aku sendiri, mumpung kita masih muda dan punya energi, kita kalau memang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk selalu sibuk dan produktif, kerjakan saja. Memang ada hari-hari di mana aku burn out, ngerasa aduh ini udah nggak tahan lagi nih, udah nggak kuat lagi. Tapi aku juga sadar bahwa aku udah berkarir hampir 18 tahun dan gak semua orang punya luxury itu. Jadi aku selalu bersyukur dan itulah yang membuat aku walaupun gak punya waktu luang, gak punya waktu untuk nongkrong, akhirnya tetap happy mengerjakan pekerjaan aku ini. Dan kebetulan tahun ini bedanya sama tahun lalu, kan kalau tahun lalu aku benar-benar fokus ngebangun perusahaan-perusahaan aku, ngebangun tim aku. Tahun ini aku kembali lagi depan layar, makanya kemarin baru tayang series action pertama aku, Dendam. Akhir tahun aku ada film Bangunan Wingit 2 yang tayang. 2 minggu lagi syuting film lagi. Jadi tahun ini adalah tahun kreativitas aku. Jadi capek iya, but I love what I do, jadi nggak boleh komplain. Tapi emang apalagi sih yang mau dicapai sama Cinta dan apa sih cita-citanya gitu? Aduh banyak banget. Mungkin di awal karir aku banyak orang Indonesia terobsesi dengan going international. Itu adalah kata yang sering dipakai oleh banyak orang. Tapi aku perspektifnya udah agak berubah sih. Kalau zaman dulu mungkin orang mikir untuk go international kita harus tinggal di LA lah, atau tinggal di London lah, atau tinggal di New York. Sekarang menurut aku sebagai orang Indonesia gimana caranya nggak hanya orangnya yang go international, tapi karya-karya yang kita buat di dalam negeri. Gimana caranya itu yang bisa kita buat go international. Jadi
Mimpi aku selain terus berkarir dan membangun bisnis-bisnis yang aku punya, ya pengen sukses sampai tingkat di mana aku bisa membuat sebuah yayasan sebesar Melinda and Bill Gates Foundation, di mana orang-orang yang bisa dibantu dan tertolong nggak hanya mungkin puluhan atau ratusan, tapi bisa ribuan sehingga jutaan orang. Jadi kalau aku mengejar kesuksesan itu, ya tentunya kita mendapat ketenaran, mendapat benefit finansial, tapi melebihi itu buat aku supaya bisa berdampak bagi banyak orang dan menolong banyak orang yang nggak seberuntung kita sih. Jadi that's my biggest mission. Dan kayaknya kalau teman-teman nge-rewind ke interview aku bareng media dari zaman aku remaja dulu sampai sekarang, nggak pernah berubah. Aku dari dulu selalu bilang pengen punya yayasan sebesar Melinda and Bill Gates Foundation. Karena sebagai seseorang yang kerja di dunia entertainment, seorang yang disebut public figure, kita harus melakukan apa yang kita bisa dengan platform yang kita punya untuk merubah kondisi yang nggak adil di negara kita maupun di dunia gitu. Tapi kira-kira apa yang masih menghalangi atau masih belum digapai gitu? Ya aku tipe orang yang nggak pernah puas ya. Jadi mungkin kalau dari sudut pandang orang aku udah achieve banyak hal dan memang itu benar. Aku ngerasa selalu ada cara untuk kita memperbesar karya kita dan berkembang sebagai manusia. Like there's always room to learn, there's always room to grow. Jadi ya jangan puas, jangan pernah ngerasa di atas, karena jujur walaupun kita lagi dibilang di atas, selalu ada yang lebih tinggi lagi daripada kita. Itu yang aku percaya. Dan makanya sampai sekarang pun teman-teman pasti juga sering dengar bahwa aku orangnya nggak terlalu sering shopping dan lain sebagainya. Itu karena aku juga ngerasa walaupun kita dikenal banyak orang, bukan berarti tiba-tiba gaya hidup kita harus berubah atau berfoya-foya. Karena ya kita tetap harus grounded, tetap harus humble dan lain sebagainya. Tapi untuk support orang tua sendiri gimana sih kan? Harusnya kayak Ya. gitu kan. Aku kan udah tinggal hidup sendiri sejak umur 17 tahun waktu pindah ke Amerika. Waktu balik ke Indonesia pun sekarang tinggal sendiri, papa mama aku tinggal di Bali. Jadi aku ketemu mereka tuh mungkin hanya setahun 2 kali, itu pun hanya untuk beberapa hari. Tapi baru aja kemarin untuk 48 jam, literally 2 hari doang aku di Bali untuk jenguk papa mama aku, karena sesuatu yang aku sadari untuk pertama kalinya tahun ini adalah walaupun di mata aku orang tua aku tidak pernah menua, orang tua aku sama aja seperti dulu, ya nggak bisa dipungkiri mereka ya tambah tua gitu. Dan nggak zaman sekarang sih, sepanjang masa kita bisa meninggal kapan aja, remaja pun bisa tiba-tiba meninggal di keesokan hari. Jadi kita jangan terlalu meremehkan keberadaan orang tua kita. Salah satu misi aku 2025 adalah lebih sering menjenguk orang tua aku. Karena Bali hanya 1,5 jam kan naik pesawat, jadi nggak ada alasan kenapa hanya setahun 2 kali gitu. Mungkin dulu aku terlalu workaholic, terlalu terobsesi dengan pekerjaan aku sehingga aku menyepelekan quality time dengan keluarga. Dan makanya kemarin kan teman-teman sempat lihat di Instagram aku juga ada video yang manja-manjaan sama papa aku, karena jujur every time I see my parents, aku ngerasa aku seperti umur 10 atau 11 tahun lagi, ngerasa seperti anak kecil, dan aku sama sekali nggak gengsi untuk lucu-lucuan, imut-imutan sama orang tua aku, cause no matter what, I'm their baby. Berapapun umur aku, di masa depan, I'm always gonna be their baby gitu. Tapi biasanya ngobrol apa aja sama orang tua? Atau mungkin kemarin ngobrol sama ayah, ngobrolin apa sih? Aduh, papa aku orangnya old school banget ya. Jadi kenapa mungkin aku orangnya cukup deep kalau kata orang, karena sama papa aku pun kita nggak pernah ngomong soal hal-hal yang sepele. Dia sukanya tuh ngomongin politik, sukanya ngomongin ya hal-hal sosial yang terjadi di sekitar kita, sejarah. Jadi sama papa aku tuh aku lebih banyak mendengarkan, karena dia udah di usia dimana dia lebih suka didengarkan daripada mendengarkan gitu. Dan kita sebagai anak harus sabar aja, dan itu yang aku pelajari. Ternyata benar kata orang, semakin tua kita kembali lagi ke anak kecil gitu.